Misteri Senne Lammens di MU, sebenarnya kiper utama atau pelapis sih? Ada kabar menarik seputar posisi Senne Lammens di Manchester United. Sang penjaga gawang dipastikan direkrut Setan Merah untuk dijadikan kiper utama, bukan sekadar sebagai cadangan. Di hari terakhir bursa transfer yang lalu, Manchester United memutuskan untuk membeli kiper anyar. Mereka memboyong Senne Lammens dari klub Belgia, Royal Antwerp. Sudah sebulan bergabung dengan MU, Lammens belum juga mendapat kesempatan bermain untuk tim utama Setan Merah. Ia masih setia menunggu di bangku cadangan, sementara Altay Bayindir terus dipercaya sebagai pemain pertama. Hal ini pun memunculkan tanda tanya mengenai seperti apa sebenarnya status Lammens dalam skuad Setan Merah. The Athletic melaporkan bahwa Lammens bukanlah kiper yang dibeli MU untuk dijadikan pelapis. Berdasarkan laporan tersebut, MU tidak merekrut Lammens sebagai kiper cadangan. Justru, sang kiper diproyeksikan untuk menjadi penjaga gawang utama Setan Merah untuk tahun-tahun yang akan datang. MU menilai Lammens adalah salah satu kiper muda terbaik yang ada di dunia saat ini. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan berpotensi menjadi salah satu kiper terbaik dunia pada masa mendatang. Oleh karena itulah MU memproyeksikan sang kiper untuk menjadi pilihan utama mereka, meski hingga detik ini Altay Bayindir masih dijadikan starter oleh manajer Ruben Amorim. Manchester United belum membaik, Ruben Amorim mulai susun taktis baru. Dalam wawancara terbaru, manajer Manchester United yakni Ruben Amorim mengungkapkan bahwa ia akan berupaya menerapkan susunan taktis baru yang berpotensi membuatnya meninggalkan formasi kesayangannya. Amorim berada di bawah tekanan besar menyusul awal buruk Manchester United di musim 2025/26. Kekalahan 3-1 dari Brentford akhir pekan lalu menjadi kekalahan ketiga United dalam 6 pertandingan. Ruben Amorim mengatakan bahwa timnya terlalu tidak terduga dan bahkan dia sendiri terkadang tidak tahu apa yang diharapkan. Saya pikir, lagi-lagi bagian yang menyenangkan adalah mencoba menyesuaikan cara Anda melihat sepak bola dengan setiap sistem lawan. Saya selalu mengatakan hal yang sama. Ini akan berkembang. Kita akan mengubah sistemnya. Tapi ini bukan sistem yang normal dan terkadang butuh waktu lebih lama untuk berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya. Itulah yang saya lakukan. Saya hanya mencoba melatih tim dengan cara pandang saya terhadap sepak bola. Lucunya adalah Anda perlu memiliki tim untuk memahami, bukan hasilnya tetapi Anda sudah memahami bagaimana permainannya nanti, jika kita ingin memegang kendali. Ini memang akan terjadi. Mungkin kita kalah karena satu transisi atau satu set piece, tapi pertandingannya akan seperti ini. Dengan tim saya saat ini, kita tidak pernah tahu. Xavi Hernandez tertarik jadi pelatih Manchester United gantikan Ruben Amorim. Sejumlah pendukung Manchester United menilai Amorim sudah seharusnya diberhentikan. Di tengah kondisi itu, Xavi disebut-sebut bersedia mengambil alih kursi panas di Old Trafford. Fabrizio Romano melaporkan bahwa mantan pelatih Barcelona tersebut sudah mempelajari kompetisi Premier League dan akan langsung menerima jika tawaran datang dari Manchester United. Bahkan, kabar menyebutkan bahwa absennya United di kompetisi Eropa musim ini tidak menjadi penghalang bagi Xavi untuk mengambil pekerjaan sebagai pengganti Amorim. Xavi sendiri memiliki rekam jejak impresif sebagai pemain dan pelatih. Dia tampil lebih dari 700 kali bersama Barcelona, meraih 8 gelar La Liga dan 4 Liga Champions. Sebagai pelatih, dia mempersembahkan 1 trofi La Liga sebelum mundur pada 2024. Reputasinya membuat namanya muncul di daftar spekulasi bersama Gareth Southgate, Oliver Glasner, dan Andoni Iraola. Problematika Man United, bukan taktik 3 back yang salah, tapi pemainnya yang kurang. Winger Manchester United, Bryan Mbeumo,
turut berkomentar seputar kritik terhadap skema permainan timnya. Ia menyebut bahwa tidak ada yang salah dengan formasi yang dirancang Ruben Amorim untuk timnya. Sejauh ini, taktik yang dirancang Amorim belum berjalan mulus. Man United terus menelan hasil buruk sehingga banyak yang menilai Setan Merah tidak cocok dengan sistem tersebut. Bemo sendiri tidak sepakat dengan kritik yang menyatakan Man United tidak cocok bermain dengan 3 bek. Ia menilai taktik itu sebenarnya bisa diterapkan dengan baik di skuad Setan Merah. Dalam wawancaranya di Sky Sports, Bemo membela skema 3 bek yang dirancang Ruben Amorim. Ia menilai tidak ada masalah mendasar dengan taktik yang diterapkan pelatihnya itu. Menurut Bemo, persoalan utama Man United saat ini terletak pada performa para pemain. Ia menilai skuad Setan Merah masih tampil di bawah level yang seharusnya. Oleh karena itu, ia mendorong rekan-rekannya untuk bekerja lebih keras agar dapat mengeksekusi taktik Ruben Amorim dengan lebih efektif. Saya rasa tidak ada apapun yang salah dengan sistem ini. Persoalannya hanya kami harus meningkatkan sejumlah aspek dalam permainan kami. Memang saya masih beradaptasi dengan taktik ini. Namun di masa lalu saya pernah bermain dalam skema ini dan saya tidak punya masalah apapun. Tentu ada sejumlah persoalan dalam tim kami saat ini. Namun sudah jadi tanggung jawab kami sebagai pemain untuk bermain dengan lebih baik lagi. Wow, Manchester United berencana reuni dengan Cristiano Ronaldo, demi duit 100 pound juta. Manchester United dilaporkan tengah mempertimbangkan reuni dengan Cristiano Ronaldo. Kas Setan Merah kini berlubang hingga 100 juta pound gegara gagal lolos ke kompetisi Eropa musim 2025/26. Salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menambal kerugian itu adalah menggelar laga persahabatan bernilai komersial tinggi, dan salah satu lawan potensialnya adalah klub Ronaldo saat ini, Al Nassr. Ronaldo berpeluang kembali bersua Man United pada musim 2025/26. Menurut The Sun, Al Nassr masuk dalam daftar lawan laga persahabatan yang dipertimbangkan Setan Merah. Man United disebut tengah melakukan pembicaraan awal dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan tanggal dan calon lawan. Agenda tim asuhan Ruben Amorim memang cukup lowong usai tersingkir memalukan dari Piala Liga melawan klub Divisi 4, Grimsby Town. Arab Saudi berpeluang menjadi lokasi ideal bagi Man United, apalagi jika Ronaldo terlibat. Duel antara mantan ikon Old Trafford melawan bekas klubnya jelas akan menyedot perhatian global. Kini tinggal mencari jadwal yang cocok di kalender Man United maupun Al Nassr, yang juga tengah mengejar gelar domestik dan kontinental. Manchester United vs Sunderland, dua pemain Setan Merah siap beraksi kembali. Kabar baik datang untuk Manchester United. Dua pemain mereka telah kembali bergabung dalam sesi latihan menjelang pertandingan melawan Sunderland di akhir pekan ini. Sebelum jeda internasional Oktober dimulai, Manchester United akan menggelar satu laga di akhir pekan ini. Setan Merah akan menjamu Sunderland di Old Trafford untuk pertandingan pekan ke-7 Liga Premier Inggris musim 2025/2026. Menjelang laga ini, para pemain Man United berlatih keras di Carrington untuk mempersiapkan pertandingan tersebut. Kabar baiknya, Setan Merah mendapatkan tambahan tenaga jelang laga ini. Menjelang laga ini, Manchester United dipastikan sudah bisa diperkuat oleh pemain sayap andalan mereka, Amad Diallo. Amad memang absen ketika menghadapi Brentford. Salah satu sanak keluarganya meninggal dunia, sehingga Amorim memberikannya jatah libur. Namun di sesi latihan terbaru Man United jelang menghadapi Sunderland, Amad sudah kembali. Ia melahap semua menu latihan Man United dan terlihat siap tampil melawan Sunderland. Selain Amad Diallo, lini pertahanan Man United juga mendapatkan tambahan tenaga jelang laga melawan Sunderland. Mereka bisa diperkuat lagi oleh Tyrell Malacia. Malacia dikabarkan sudah mendapatkan izin oleh Ruben Amorim untuk kembali berlatih di tim utama Man United. Sang bek dikabarkan bekerja keras agar ia bisa mendapatkan kesempatan bermain melawan Sunderland nanti.